siap kerja. Jadi porsi terbesarnya adalah praktek. Nah, praktek ini harus disesuaikan dengan yang update dunia industri, dunia usaha. Jadi sebetulnya dari sisi internal SMK selain alatnya juga instrukturnya gitu ya. Instrukturnya juga harus juga disesuaikan dan juga selain itu tadi ya sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kalau SMK sudah brandingnya bagus, artinya kualitasnya baik, tentu saja kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha akan lebih baik dan dengan demikian nanti tadi ya kerjasama dengan meminjam misalnya mesin dari magang ya ketika magang kemudian artinya mereka memang betul-betul siap untuk bekerja tetapi ya selain alat juga intake-nya harus diperhatikan dan juga sebetulnya tadi kan kalau SMK itu spesifik ke jurusan tertentu. Nah, jurusan tertentu itu sudah satu rated atau belum? Kalau sudah satu rated ya kita arahkan jangan membuka SMK yang di bidang tersebut. Menurut saya itu ya. Jadi klasik ya bagaimana menjembatani from school to work yang sebetulnya sudah dikerjakan ya oleh dunia industri dan juga oleh pemerintah. Dalam Ya hal ini sih. karena tadi ada menyinggung mengenai sinergi dan kecocokan kebutuhan dunia industri usaha dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK, apakah sebenarnya dalam kurikulum dengan adanya juga setelah lulus SMK mereka mengikuti balai latihan kerja, apakah sebenarnya adjustment-nya itu lebih kepada perlu ditambah lebih lama lagi dalam hal pemagangan, praktek dan lain-lain untuk mereka lebih getting along dengan dunia industri dan dunia usaha sedari dulu lebih dahulu sebelum mereka akhirnya tamat, Bu Dwi ini? Nah, tiap jurusan punya spesifikasi sendiri. Kalau mungkin multimedia berbeda dengan misalnya tata boga. Ya, kalau tata boga akan lebih banyak praktek. Ya, sebetulnya semuanya sudah lebih banyak praktek, tetapi kalau tetap ada yang harus ada porsi teorinya. Nah, teorinya ini sebetulnya juga update apa enggak gitu. Jadi kalau instrukturnya nggak diupdate juga artinya yang diajarkan adalah yang hal-hal yang masih agak ketinggalan gitu Baik. ya, seperti itu. Jadi seperti Baik, itu. baik Bu Dwi, terima kasih. Saya akan kembali lagi ke Pak Adi. Nah, menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi ini, memang sebenarnya porsi pembelajaran di SMK itu Pak lebih banyak prakteknya untuk kesiapan mereka nanti akhirnya ke dunia industri dan dunia usaha. Namun dari kacamata pengusaha sendiri, sebenarnya yang dibutuhkan itu dari tamatan SMK, apakah mereka yang memang sudah lebih lama dan lebih mapan sudah lama prakteknya ataukah memang mereka yang lebih kuat secara teoritis dalam hal pembelajaran menuju dunia industri, dunia usaha? Baik, terima kasih. Tadi sudah gamblang saya kira sudah disampaikan oleh Budi. Tadi untuk memperkuat hal tersebut, tentu yang kita cari yaitu kompetensi kata kunci, keahlian. Karena SMK itu memang dipersiapkan untuk kerja dalam hal ini. Makanya kita saat ini kita dapat mandat dari Perpres 68 tahun 2022 untuk merevitalisasi antara pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, ini saya kira sinergitas antara kementerian dan lembaga serta Kadin Indonesia yang dapat amanah dalam hal ini. Kita saat ini sedang membangun, merancang sistem informasi pasar kerja yang benar-benar kita memang bisa membantu lulusan SMK tersebut sesuai dengan Baik, kebutuhan tenaga kerja kompeten. Ini saya kira penting untuk kita lakukan bersama. ya. Tentu untuk selanjutnya, sesuai dengan apa yang disampaikan kita sedang menyelaraskan antara penyelenggaraan pendidikan di SMK yang memang benar-benar berbasis kompetensi. Link and match-nya memang ada gitu ya. Jadi benar-benar yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah ini saya kira hal-hal ini penting untuk kita lakukan. Jadi disitulah SMK peranannya, Ya. kita nanti akan ada skilling, reskilling, upskilling untuk mempersiapkan. Baik Pak, dan dalam hal ini sebenarnya dari Ya. kacamata pengusaha sendiri, skill dan pendidikan apa yang paling dibutuhkan pengusaha saat ini di beragam sektor? Ya, saya kira yang pertama tentu paling banyak diminati karena eranya saat ini era digital informasi yaitu di multimedia. Ini banyak. Dan manufacturing otomotif teknologi saat ini juga saya kira kita sama-sama tahu pengembangan produksi dari sisi teknologi mobil listrik saya kira juga banyak untuk
dilakukan. Makanya SMK saya kira juga akan cepat mengupgrade kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Tentu dalam hal ini masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada.